Halo semuanya, kita ketemu lagi. Ya, nggak kerasa ya, udah sampai di episode yang satu ini. Perjalanan yang melelahkan. Kita lanjut lagi obrolannya ya tentang profesi komikus ya. Nyambung yang episode kemarin. Mudah-mudahan nggak terlalu ngebosenin gitu. Gue pribadi nggak pengen sih dianggap sebagai sosok yang jauh gitu. Pengennya dianggap sederajat teman. Sepantaran, kita sepantaran, teman. Jadi kali ini gue akan kembali ngobrol ngelantur gitu. Anggap aja kayak bagian 1 dari 3 babak gitu, pengenalan karakter. Ntar konfliknya nyusul, biar tambah seru tengah-tengahnya. Ya jadi gue terakhir ceritanya gue tumbuh bersama komik dan game. Nah selain yang 2 tadi, ada satu lagi, yaitu anime. Tuh tentu saja kalian semua tahu gitu. Apalagi waktu dulu itu zamannya masuk Betamax. Nah, masuknya Betamax itu membuat gue bersentuhan dengan kisah-kisah dari negara cahaya Asia. Terutama yang robot-robotan atau kapal-kapalan gitu. Itu pintu gue pertama masuk ke genre science fiction. Robot-robotan tuh Voltus, Shogun, God Sigma, Starzinger, Pasien Hayabusa, apalagi tuh banyak lah dulu. Ada Galvion, ada nggak apalagi tuh. Pokoknya yang seru-seruan lah, cowok banget lah itu. Segala sesuatu yang bentuknya anime ditelan, gua telan mentah-mentah. Iya kan penyewaan Betamax kan nggak tahu ya waktu itu. Pokoknya si abangnya bawa kaset datang ke rumah kan itu. Biasanya dulu tuh gitu. Abangnya bawa si tumpukan kaset Betamax datang ke rumah. Nih dek, Voltus. Oh ya sewa gitu. Iya. Saking senengnya sama anime waktu itu film live action tuh gue nggak demen. Kan ada Star Wars yang kayak gitu-gitu. Nah itu gue nggak demen. Saking sukanya sama anime, gue lebih ngerasa kalau gambar anime lebih real dibanding gambar orang beneran. Gitu. Lebih berasa gitu kalau nonton anime. Iya, jadi nggak tahu gue kenapa estetikanya kalau ngelihat anime itu kayaknya wah banget gitu. Ngelihat Kenichi gitu kan, ganteng banget ya. Kenichi ganteng gitu kayak, wah ini cowok ganteng banget gitu. Cowok paling ganteng sedunia menurut gue pada saat itu. Itu ini sih, siapa ya? Musuhnya Kenichi, kakaknya, Hainel. Itu menurut gue tuh ganteng gila. Ini cowok ganteng banget ya gitu. Kok kenapa jadi penjahat ya? Harusnya kan ganteng jagoan ya. Gantengan Hainel lah pada Kenichi gitu. Si ini juga siapa ya? Antoninya Candy juga ganteng. Ganteng ya. Kok bisa ganteng ya? Padahal matanya gede gitu. Yang ceweknya juga. Oh, tentu saja gue pernah jatuh cinta sama cewek-cewek 2D. Iya kan gue kan normal, tentu saja jatuh cinta sama cewek 2D. Coba tebak. 3 karakter yang bikin gue jatuh cinta. Bisa nebak jago. Pertama, ini nggak berurutan ya timelinenya. Pokoknya seumur hidup gitu 3 deh, biar nggak banyak amat. Si pertama itu si Ami Mizuno, Sailor Mercury. Tuh, pertama. Nggak tahu kenapa, pokoknya keren aja itu. Sailor Mercury. Tring gitu kan. Terus yang kedua si Android 18. Nah, itu pertama kali gue ngeliat gaya gambarnya Akira Toriyama tuh gue seneng banget. Lompat ya, gitu. Akira Toriyama gambarnya kayak gitu kan, dia si Android 18 tuh bentuknya aneh ya, maksudnya jidatnya nonong, terus matanya gede gitu kan. Tapi cantik kelihatannya gitu kan, aneh gitu, kok bisa gini ya orang nggak kayak gini kan gambarnya.
muka orang tuh nggak kayak gitu, tapi bisa kelihatan cantik gitu sampai gua, aduh cantik banget ya gitu. Ada posternya gede di kamar gitu. Cyberpunk 18, Android 18. Gua ngomongnya Cyberpunk 18 karena waktu itu bajakannya duluan yang nongol di Indonesia Dragon Ball gitu. Itu bajakannya manganya gitu gue liat. Wah, keren. Nah, yang ketiga, nih yang bisa nebak semua gue kasih hadiah deh. Hadiah gelar om-om karena lu berarti sama tuanya sama gue. Yang ketiga itu si Sun Andromeda. Wah, gila. Yang ketiga nih tragis. Kisah cinta tertragis. Kenapa sih RCTI pengisi suaranya Andromeda cewek? Astaga. Ya cantik banget sih Sun kan ya. Jangan salahkan gue dong. Jadi waktu itu di sekolahan temen gue ngasih tahu, jadi temen gue itu dia bisa bahasa Jepang, sering baca manga aslinya gitu. Dia punya komik Sensei ya itu. Bro, Sun kan cowok. Gue langsung apaan? Gue marah-marahin tuh temen gue gitu. Lu jangan menyebar hal-hal yang menyesatkan. Iya cowok bilang, dari mana? Coba lihat judulnya aja, lirik lagunya gitu. Sensei ya, Shonen wa Mina. Emang apa artinya? Lihat aja itu di opening bahasa Indonesia coba. Gue lihat kan. Langsung pada saat itu adalah menjadi hari paling gelap selama gue lahir di dunia. Sialan. Sialan. Patah hati mending ini. Apa ini? Tidak bisa disebut dengan kata-kata. Gelap lah pokoknya. Yui Aragaki nikah tuh nggak ada apa-apanya, guys. Terus ada ini sisi buruknya Betamax. Sisi buruk. Gue paling males kalau nyokap udah nyetel film horor. Itu nightmare. Udah. Gue nggak ngerti kenapa sih orang suka nakut-nakutin diri sendiri ya, heran gue. Apalagi nontonnya pas malam kan. Zaman itu kan hiburan cuma ada TV ya, Betamax sama TV itu doang gitu. Jadi kalau nyokap nonton film horor, gue ngumpet di kamar, tambah takut. Soalnya kan jauh dari nyokap, mau bokap. Mau nggak mau mesti ngikut juga nonton di ruang tamu gitu. Makin dekat sama TV, makin serem gitu. Antara pengen kabur sama pengen tahu gitu kan. Gila tuh film-filmnya dulu. Mistik Leak lah. Terus apa sih Susana itu? Gue udah lupa judulnya. Serem banget lah pokoknya. Ini bayi ajaib, bro. Bayi ajaib nongol dari WC coba. Ya ampun. Nongol dari itu apa? Kakus gitu kan. Itu traumanya kan berminggu-minggu gue sebagai anak kecil yang masih lugu gitu. Terus itu nontonnya waktu itu gue tinggal di Majalengka. Majalengka tuh rumahnya rumah tua gitu, masih yang lantainya masih semen gitu. Terus WC-nya itu agak jauh dari rumah aslinya, jadi mesti keluar dulu, ada bangunan lagi gitu. Jadi kalau mau malam, kalau mau pipis tuh, mau masuk WC tuh takutnya setengah mati gitu. Jadi buka pintu, kencing dari luar WC, kencing gue wireless bro. Jarak jauh gitu, ser gitu. Gak berani masuk ke WC, ya, gila kali. Ntar kalau gue masuk WC, ntar pitoy gue digigit sama bayi ajaib gimana? Kacau. Berapa minggu tuh gue gitu, dimarahin lah sama bokap nyokap. Udah, habis itu saga horor udah berakhir di SD, kelas 6 lah. SMP itu udah gak terlalu takut lagi nonton horor gitu. SD doang, SMP udah lebih ini apa? Logika gue lebih bermain gitu. Bohong gitu. Gak mungkin gitu. Nah, saga horor berakhir dilanjut oleh saga televisi swasta. Dulu tuh di Jakarta kan pertama televisi swasta tuh RCTI ya. RCTI masuk itu nontonnya harus pakai decoder alias
kalau nggak pakai decoder itu gambarnya diacak. Kita nggak bisa nerima siarannya dengan baik gitu. Jadi kayak gambarnya warnanya ngaco lah, gambarnya bergetar gitu. Tapi kadang-kadang suka bagus gitu, tapi diacak lagi gitu. Jadi gue nonton Sensei ya gitu, cuma denger suaranya aja, cuma bisa denger suaranya aja sebenarnya gitu waktu itu. Gambarnya sih acak kadut. Wah, ini gambarnya apa, nebak-nebak gitu. Kayaknya Sun tambah cantik tuh waktu gambarnya acak-acakan gitu. Tapi gue nggak terlalu bermasalah, soalnya dulu emang sering dengerin sandiwara radio, Sahur Sepuh, terus apa namanya, Malampir tuh apa, Kisah Gunung Merapi, Sembara itu. Nah itu, cuman paling protes pada saat nonton film layar lebarnya aja Sahur Sepuh kan. Dulu di sandiwara radio kan diceritakan kalau Brahma Kumbara tuh ganteng banget, jago ganteng gitu. Begitu nonton film bioskopnya, Brahma kenapa kumisan gini, kayak mang-mang gitu kan. Kecewa gitu waktu itu, tapi ya udah diterima aja gitu. Dulu film Indonesia yang efeknya dibilang bagus banget gitu kan, sinar-sinar gitu kan. Aji ini Serat Jiwa. Tuh gile. Sampai ini teka-teki terbesar Brahma Kumbara itu yang dia mengucapkan sebuah kata pada saat dia ngalahin musuhnya tuh sampai sekarang belum ketahuan tuh maksudnya apa. Jadi nggak apa-apa, nggak pakai decoder, sikat gitu, gue bisa ngerti ceritanya gitu, pakai imajinasi aja gitu. Iya, jadi itu masa SMP gue kayak gitu. Jadi RCTI itu jadi andalan untuk asupan anime. Biasa nonton dulu tuh dari jam 4 ya, jam 4 sampai maghrib kalau nggak salah gitu. Ya yang ditonton ya genre aksi dan berantem-beranteman, emang senengnya kayak gitu. Malah zaman itu gue nggak inget baca komik apa ya, SMP. Nggak inget komik apa yang dulu digemari pada saat itu gitu. Jadi ya masih kayak pelajar biasanya gitu, sekolah ya belajar rajin gitu. Masih pintar lah, masih berbakti kepada orang tua gitu. Ujian fisika masih bisa gitu dapat 100 gitu masih. Nah, oh ya, pada zaman itu walaupun gak ada home console di rumah, tapi ada PC, personal komputer gitu. Jadi bokap punya tuh PC, personal komputer. Waktu itu zamannya 286 ya, PC 286 ya kan, bokap polisi gitu, mungkin dia harus update sama perkembangan teknologi gitu biar nggak keduluan mulu sama maling kan. Ya, jadi ada tuh komputer di rumah, komputer, personal komputer. Terus dulu bokap bawa ini ke rumah. Nih, Van, lihat nih Van. Ini gambar ya. Kalau bapak gosok kayak gini, set, gambarnya pindah ke komputer. Wah gila, gambar bisa pindah ke layar komputer. Pertama kali bokap gue bawa scanner, hand scanner gitu. Jadi kalau sekarang kan ditaruh gitu, dilipat. Dulu enggak, scanner kertasnya digosok gitu, kayak scanner bayi kalau di bidan tuh kayak gitu. Iya, gila itu. Canggih banget ya, kok bisa gini gambar. Wah. Ya ujung-ujungnya tetap dipakai main game PC-nya sama gue. Main Digger, main Ibi, bisa pakai main game nih. Lumayan. Iya, jadi kurang lebih gitu zaman SMP gitu. Seingat gue belum ada keinginan untuk jadi komikus waktu itu gitu. Cuman apa ya, sisi artistik gue udah kayak ada gitu, nongol gitu kayak. Ya main gitar, main apa? Piano elektronik itu apa sih? Tenor yang kayak gitu-gitu. Ya, minimal bisa lagu unyil bisa kan, nggak bisa gue dulu tuh. Pokoknya inget yang warna hitamnya aja gitu. Habis itu masuklah saga SMA. Wah ini rusuh guys. Rusuh bro SMA tuh. Masa dimana gua mulai mencari jati diri. Ya, gitu kan. Anak muda mencari jati diri. Mulai menemukan jati diri. Dikit-dikit. Mulai menyadari gitu tentang siapa sih sebenarnya gua. Untuk apa gue dilahirkan di dunia ini?
Kagak kejauhan. SMA mah kagak mikiran kayak gitu. Main SMA mah parah. Nah, di masa itu ada elemen-elemen penting yang menjadi tonggak jalur masa depan gue gitu. Yang pertama itu karena lahirnya satu game legendaris. Game legendaris, kacau banget ini gamenya. Round one, fight! Yaitu Street Fighter 2. Ini benar-benar menjadi bagian penting dari hidup gue. Mungkin ada yang bingung, penasaran, kenapa sih kok suka main game? Gamenya kayak gitu lagi, pukul-pukulan. Gua kasih tahu. Jadi game itu karakternya menurut gue lebih dekat sama kita gitu. Karena dia bisa jadi perpanjangan dari emosi kita gitu. Maksudnya gini, kalau kita suruh mukul, pencet tombol, dia akan mukul gitu. Real time gitu. Kalau kita suruh nendang gitu. Gitu. Jadi kalau nonton anime itu kita pasif gitu, kayak ya udah kita ngikutin ceritanya si karakternya dari awal sampai tamat, terus kita oke gitu. Nah, kalau game pada saat perjuangan karakternya ada effort kita di sana gitu. Kita bantu dia mukul gitu. Wah, ayo gitu. Jadi kita dukung karakternya benar-benar dari awal sampai akhir. Ada usaha kita gitu. Jadi lebih seru gitu. Wah, lebih dekat sama karakternya. Makanya gue sangat senang main game, terutama genre fighting game ini gitu. Itu kalau di game. Kalau di komik, pada masa itu ombak komik impor yang dari Cina dan dari Jepang itu bertubi-tubi. Jadi kayak pada waktu itu ada Tapak Sakti, ada Tiger Wong, ada Crazy Guy. Itu yang komik Cina ya. Terus manga komik Jepang itu disupport penuh oleh penerbit legendaris Raja Wali Graffiti. Itu judul-judul manga masuknya gila-gilaan kan. Dan itu gue baca semua gitu. Nggak tahu kalau dulu itu komik bajakan atau enggak, nggak mikirin ke sana gitu. Pokoknya wah, ini komik bagus banget gitu. Terjemahannya juga luar biasa bagus gitu. Seru gitu. Ya, apa ya? Dulu zamannya Tinju Bintang Utara, Shintaro, terus Dragon Ball, Wukong, apalagi City Hunter, terus Dragon Quest, ada Sote, ada Jojo. Gila banyak banget gitu. Ya udah tuh jadi makanan sehari-hari gitu. Dan di situ pun gue semakin gemar untuk menggambar gitu. Soalnya ya banyak sumber inspirasinya pada saat itu komik-komik itu gitu. Dan nggak bisa dipungkiri kalau cerita-cerita dari game dan komik itu tertanam di dalam hati yang paling dalam, meresap ke dalam hati kayak Sasa gitu. Iya, jadi banyak nilai-nilai dari komik yang tertanam di dalam jiwa anak muda ini gitu. Shonen banget gua anaknya gitu. Kan cerita shonen tuh menyenangkan ya. Ciri-ciri karakter shonen tuh kan biasanya dia memiliki keteguhan hati yang luar biasa kuat, menyentuh level konyol. Ya. Shonen tuh. Salah satu karakter favorit gue tuh Ryu. Coba aja lihat Ryu endingnya kayak apa gitu. Gak mana mikirin duit deh kayak gitu-gitu. Tapi pada zaman itu gue lihat, wah gila, ada ya orang kayak gini gitu. Keren gitu ya. Padahal kalau gue lihat lagi nih, anjir konyol banget nih orang. Kemana-mana nggak pakai sendal jepit, hanya mencari yang terkuat. Gitu ya karakter shonen ya. Ingin menjadi Hokage. Parah. Di samping itu juga kemampuan gambar gue tuh udah mulai mendingan. Mendingan maksudnya ya kalau di kelas paling bisa gambar gitu. Bagus sih kagak gitu. Biasa aja gitu. Kan biasanya gitu ya kalau di sekolahan tuh satu sekolah atau satu kelas tuh yang bisa gambar cuma satu gitu. Ya gue bisanya kayak gitu. Mulai bikin komik-komik SMA gitu. Mulai naruh di mading saya, atau di mading kayak siapa yang mau digambarin, saya hubungi Ervan kelas 14 C.
commission gitu, commission mading. Iya, dan mulai mencari tahu komik secara keprofesian gitu. Kan biasanya kalau di manga gitu belakangnya suka ada kayak cerita-cerita keseharian komikusnya ya tentang profesinya lah, asistennya lah, atau apapun lah gitu. Jadi mulai ngeh tuh, oh begini tuh profesi komikus ya. Menarik juga gitu. Nah, makin sering bikin komik, makin sering dikenal orang sebagai yang bisa bikin komik di sekolahan gitu. Dan sedikit-sedikit mulai menyadari gitu. Ini gue suka banget ya bikin komik ya. Dan gue mulai merasa bahwa mungkin sebenarnya ini bukan tentang gimana gue jago gambar. Ada hal lain di balik itu yang bikin gue pengen jadi komikus gitu. Untuk pertama kalinya gue sadar kalau pas bikin komik itu orang mau baca, orang mau dengerin apa yang gue ingin sampaikan gitu. Kalau Ervan yang biasa itu ngomong A gitu, orang belum tentu mau denger. Tapi pada saat bikin komik, orang lebih mau dengerin sebuah alat yang bisa membuat gue mudah berbicara dengan orang banyak. Alat yang juga akhirnya gue merasa sebagai manusia itu gue lengkap, utuh. Makanya gue pengen menjadi komikus. Itu juga yang bikin gue sampai sekarang nggak bisa ninggalin komik. Jadi dulu gue punya sumpah kalau gue hanya akan hidup dari kerjaan komik atau mati.